Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Kita masih membahas tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda dan bercengkrama dengan anak-anak. Pada pertemuan yang terakhir telah kita sebutkan bagaimana canda-canda yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, demikian juga dengan anak-anak, ya, seperti hadisnya Abu Umair ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang anak yang dijuluki atau yang dikenal dengan panggilan Abu Umair, maka Nabi SAW bercanda dengan anak tersebut. Beliau mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Ya, wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung peliharaanmu? Dan juga telah kita ambil faedah-faedah yang bisa ditarik dari hadis ini. Ini pertemuan kita yang terakhir. Sekarang kita lanjutkan, masih membahas bagaimana Nabi SAW bercengkrama dengan anak kecil. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, berkata penulis, yakni Syekh Mustafa Al-Adawi, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam yudaibu tiflatas shaghirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercengkrama, ya, berinteraksi, mengajak bercanda seorang anak wanita yang masih kecil. Ya. Wahahia tiflatun saghiratun yudaibuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan bahwa ada anak kecil, anak wanita kecil yang diajak bercengkrama oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala akhrajal Bukhari min hadithi Ummi Khalid binti Khalid radhiyallahu anhuma qalat. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadisnya Ummu Khalid, ya, binti Khalid radhiyallahu anha, beliau bercerita, ya, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi thiyabin fiha khamisatun sauda saghirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi sepotong pakaian yang padanya terdapat, ya, pakaian atau terdapat kain yang bercorak hitam dan ukurannya kecil. Jadi Nabi SAW diberikan pakaian, ya, khamisah. Ya, khamisah ini adalah di catatan kaki disebutkan thawbun minas sufi aw haririn mu'allam. Ya, ini khamisah adalah sebuah kain yang dibuat dari benang wol atau dari sutra dan bercorak. Jadi Nabi SAW diberikan pakaian yang bercorak tapi ukurannya kecil. Faqala man tarawna an-naqsu hadhihi. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, siapa kira-kira menurut kalian yang pantas untuk diberikan pakaian ini? Ya, fasakatal qaum.
Maka ya mereka pun diam. Nabi SAW diberikan pakaian, kemudian beliau bertanya, siapa kira-kira yang pantas untuk diberikan pakaian ini? Faqala, ya, u'tuni bi ummi Khalid. Kemudian Nabi SAW teringat ada seorang anak yang bernama Ummu Khalid. Maka beliau mengatakan kepada para sahabat, coba datangkan ke hadapanku Ummu Khalid. Fa'utiya biha tuhmal. Maka kemudian Ummu Khalid pun didatangkan ke hadapan Nabi SAW dalam keadaan digendong. Masih kecil ya. Anak kecil namanya Ummu Khalid. Kemudian dibawa ke hadapan Nabi SAW, ya, ke hadapan beliau. Fa'akhadha al-khamisata biyadihi fa'albasaha. Maka Nabi SAW mengambil pakaian yang diberikan kepada beliau tadi, lalu mengenakan pakaian tadi kepada Ummu Khalid. Masya Allah ya. Bagaimana Rasul SAW tidak gengsi ya. Suruh panggil Ummu Khalid, kemudian diberikan pakaian tersebut. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, abli wa ahliki. Ya, abli wa ahliki, ini maknanya adalah doa. Ya, semoga pakaian yang kau pakai ini awet. Ya, awet dipakai sampai rusak. Ya, ini doa dari Nabi SAW, semoga pakaian yang diberikan kepadamu ini awet dipakai. Ya. Wa kana fiha alamun akhdar au asfar. Maka di pakaian tersebut ada corak yang berwarna hijau atau berwarna berwarna kuning, ya. Ada corak yang berwarna hijau atau corak yang berwarna kuning. Faqala ya Umma Khalid hadza sanah. Ya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Ummu Khalid, ya, sanah. Wa sanah bil Habasyiyah. Dan sanah ini adalah bahasa Ethiopia, bahasa dari negeri Habasyah. Wa indal Bukhari wasana bilisanil Habasyah al-Hasan. Dan disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa sana, ya, dalam bahasa Ethiopia atau dalam bahasa Habasyah artinya baik, ya, bagus. Ini Nabi SAW teringat dengan Ummu Khalid, Masya Allah ya, teringat dengan seorang anak kecil, coba dipanggil, kemudian dipakaikan pakaian tersebut kepada Ummu Khalid tadi, lalu Nabi SAW mengatakan, cakep. Nah, begitulah kira-kira. Beliau memuji, ya, ketika pakaian itu dikenakan oleh Ummu Khalid. Ya, demikianlah Nabi kita Muhammad SAW. Maka heran kalau ada orang yang sampai mencela Nabi SAW, ya, beliau memiliki akhlak yang sangat tinggi, yang bukan hanya kepada orang dewasa. Ini tidak kita temui ya pada banyak orang. Nabi SAW luar biasa. Sampai kepada anak kecil saja beliau menampakkan akhlak yang demikian indah. Ya, ya Ummu Khalid hadza sanah. Wahai Ummu Khalid, nih cakep nih, ya. Wahai Ummu Khalid, alangkah bagusnya pakaian yang kau kenakan. Pujian dari Nabi SAW kepada seorang anak kecil. Kemudian hadis lain yang menunjukkan Nabi SAW bercengkrama dengan anak-anak. Kata beliau, wa yamujjul ma'a fi wajhi sabiin akhar muda'aban lahu. Nabi SAW pun menyemburkan air ke wajah seorang anak kecil yang lain, ya, untuk bercengkrama dengannya. Ya. Jadi zaman dulu belum ada pistol-pistolan, ya. Jadi kalau mau main air ya pakai sembur. Ya. Kalau zaman sekarang ya mungkin pakai pistol-pistolan, pakai semburan pistol-pistolan yang bisa menyemburkan air. Nah, fa huwa sabiyun akhar yamujjun Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ma'a fi wajhihi. Maka disebutkan dalam sebuah kisah ada seorang anak yang disembur, ya, wajahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan air. Akhrajal Bukhari min hadithi Mahmud ibn Rabi' radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadisnya Mahmud bin Rabi' radhiyallahu anhu. Qala aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu 5 sinin min dalwin. Ya, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadisnya Mahmud ibn Rabi' radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan, aku masih ingat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyemburkan air kepada wajahku dari ember, dan ketika itu aku baru berusia 5 tahun.
Jadi Nabi SAW mengambil air dari sebuah ember kemudian menyemburkannya kepada Mahmud ibn Rabi'. Ya. Qala wal majju huwa irsalul ma' minal fam. Al-maj, kata beliau, yaitu menyemburkan air dari mulut. Wa qila la yusamma majjan illa in kana ala bu'din. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa tidaklah disebut sebagai majjan ya, kecuali air itu disemburkan dari jauh. Ya, disemburkan dari jauh. Ya, jadi bukan dari jarak dekat tapi dari jarak jauh. Ya. Apa sebabnya Nabi SAW melakukan hal yang demikian? Qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa zada wa fa'alahu Nabi SAW ma'a Mahmudin imma muda'abatan ma'ah aw liyubarik alaihi biha kama kana dzalika min sya'nihi ma'a auladis sahabah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau menambahkan keterangan ya bahwa Nabi SAW melakukan hal ini bersama Mahmud ya, bisa jadi itu karena ingin bercengkrama, ini bercanda dengan si Mahmud atau untuk ya memberkahi ya, untuk memberikan barokah kepada Mahmud. Kama kana dzalika min sya'nihi ma auladis sahabah, sebagaimana yang demikian dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam bersama anak-anaknya para sahabat. Ya, dan ini merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian kita minta barokah dari seorang tokoh agama kemudian anak kita minta disembur. Ya. Para ulama menjelaskan bahwa ini merupakan kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kemungkinan yang lain, ini muda'abah. Nabi SAW bercengkrama, berinteraksi dengan anak-anak, bermain bersama mereka, bercanda bersama mereka. Ya. Jadi Nabi SAW bisa jadi yang melakukan hal demikian untuk menggoda atau bercanda dengan anak-anak tersebut. Ya. Kalau kita misalnya jadi bukan suatu hal yang suatu hal yang tercela, misalnya kita udah dewasa kemudian nembak-nembakkan air ke anak-anak, kemudian main tembak-tembakan ya. Bukan suatu permasalahan yang yang tercela, bukan suatu perkara yang tercela. Ya, ngajak main anak-anak kita misalnya beli pistol-pistolan, ya kemudian bapak sama anaknya main pistol-pistolan, ya enggak jadi masalah. Ya, main tembak-tembakan air ya tidak memudaratkan insyaallah. Baik. Kemudian beliau lanjutkan, ya masih banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana interaksi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak. Qala wa bi rahmatir Rasul sallallahu alaihi wasallam bi sighar aidan. Termasuk rahmat dan kasih sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak. Wa akhrajal Bukhari wa Muslimun min haditsil Barra ibni Azib radhiyallahu anhuma. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Bismillah. Qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal Hasan bin Ali. Kata Al-Barra bin Azib, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Hasana ibn Ali ala atikihi. Dan ketika itu Hasan bin Ali berada di pundak beliau, digendong oleh beliau di atas pundaknya. Yaqul, kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbah. Ya Allah, aku mencintai anak ini, maka cintailah dia. Ya, Nabi SAW bermain-main dengan cucunya. Ya, bagaimana beliau bermain? Beliau letakkan anak tersebut di atas pundaknya. Sering kita lihat ya, seorang bapak menggendong anaknya di atas pundaknya. Maka ini pun pernah dilakukan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW terhadap cucu beliau. Ya, jadi bukan kemudian kurang adab ya, enggak. Justru ini menunjukkan apa? Kasih sayang seorang bapak kepada anaknya, ya, kepada anaknya. Bagaimana Nabi SAW menggendong cucu beliau di atas pundak beliau. Kemudian berdoa lagi ya, diiringi dengan doa, Allahumma inni uhibbuh fa'ahibbah. Ya Allah, aku mencintai anak ini, maka cintailah dia.
Qala wa min dzalika aidan ma akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian juga yang menunjukkan kasih sayang Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak adalah apa yang dikeluarkan, adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Abu Hurairah mengatakan, kharaja Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin minan nahar. La yukallimuni wa la ukallimuh. Ya. Pada suatu siang, ya, di suatu hari, di siang hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, ya, ketika itu beliau tidak mengajakku berbicara dan aku pun tidak mengajak berbicara beliau. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menuju sebuah tempat. Ya, di sepanjang perjalanan mereka berdua tidak saling berbicara. Hatta ata suqi Bani Qainuqa. Sampai kemudian, ya, kami pun mendatangi pasarnya Bani Qainuqa. Ya, jadi dahulu ada sebuah pasar yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi, yang pada akhirnya Nabi SAW membuat pasar tersendiri, ya, pasarnya kaum muslimin, ya, karena dulu pasar perekonomian dikuasai oleh orang-orang Yahudi, maka Nabi SAW kemudian memisahkan, ya, membuat pasar yang independen milik kaum muslimin, ya. Namun sebelumnya ada pasar punyanya Bani Qainuqa. Fajalasa bifina'i baiti Fatimah, maka kemudian beliau pun duduk di hadapan rumahnya Fatimah. Rumahnya Fatimah tidak terlalu jauh dari pasar tersebut. Faqala athamma luka. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya, mana si kecil? Mana si kecil? Yang dimaksud si kecil di sini adalah cucu beliau Hasan. Jadi beliau mengunjungi rumah putrinya, kemudian bertanya, ya, athamma luka, mana si kecil, mana si kecil? Fahabasathu syai'an, maka ketika itu ada sesuatu yang menahan Fatimah dalam rumahnya. Artinya Fatimah sudah tahu bahwa bapaknya itu sudah ada di depan rumah, tapi Fatimah tidak segera keluar. Ada sesuatu yang menahan Fatimah untuk keluar, ya. Fadrantu annaha tulbisuhu, ya, sahaban au tugsiluhu. Maka aku menduga, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Fatimah sedang mengenakan perhiasan kepada Al-Hasan. Sahab ini apa? Gelang atau kalung manik-manik kepada Hasan. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh bagi anak-anak untuk memakai perhiasan, ya. Perhiasan berupa manik-manik, sahaban, ya. Autoksiluhu, atau dia sedang memandikan Al-Hasan. Jadi mempersiapkan, ini kakeknya datang, maka Fatimah mempersiapkan anaknya sebelum bertemu dengan kakeknya, dihiasi terlebih dahulu, ya, dimandikan terlebih dahulu. Nah, ini juga satu adab yang baik, ya, kalau kita tahu orang tua kita akan berkunjung atau kita akan mengunjungi orang tua kita, ya, anak kita persiapkan dengan baik. Ya, kita persiapkan, kita tampilkan dengan penampilan yang membuat senang kakek dan nenek mereka. Ya, ini suatu adab, ya, suatu adab yang hendaknya dilakukan ketika kita akan menampilkan anak kita di hadapan orang tua kita, ya, di depan kakek neneknya. Ya, berusahalah kita untuk membahagiakan orang tua kita. Salah satunya adalah dengan apa? Menampilkan anak-anak kita, ya, di hadapan mereka yang membuat mereka senang. Ya, jadi kalau mau ketemu kakek neneknya jangan kemudian sedang ileran, ya, sedang iler, lagi ada ilernya, kemudian baunya asem, ya. Kemudian pakai pakaian yang bekas dia main, ya. Kadang-kadang kan kita punya pakaian yang khusus untuk dibuat kotor, ya. Misalnya kalau mau main tanah itu pakai pakaian ini, sehingga pakaiannya tidak lagi bersih. Kemudian orang tua datang, ya, anaknya dipakaikan pakaian itu. Ya, ini kurang baik, ya. Ini pakaian-pakaian yang bagus, yang orang tua itu senang melihat. Kemudian ketika mereka memeluk, ya, tidak tercium aroma yang kurang mengenakkan dari anak-anak kita, tercium bau yang wangi, ya. Maka ini akan
menimbulkan kecintaan orang tua kita ya kepada anak dan cucunya. Senang dia, menimbulkan kebahagiaan juga pada hati mereka. Dan ini termasuk apa? Birrul walidain. Termasuk bakti kita kepada orang tua kita. Seperti yang dilakukan oleh Fatimah ini, ya. Dia persiapkan dulu Al-Hasan, baru kemudian dibiarkan keluar menemui kakek beliau. Faja'a yashtaddu ya hatta anaqahu wa qabbalahu. Maka kemudian datanglah Al-Hasan, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memeluk dan menciumnya. Ya, dia menyongsong, Nabi SAW menyongsong Al-Hasan yang datang, kemudian dipeluk oleh beliau dan dicium oleh beliau. Faqala Allahumma ya Allahumma ahabbani kemudian kata Nabi SAW, Allahumma ahibbah wa ahibba man yuhibbuh. Ya Allah, aku mencintai anak ini, maka cintailah orang-orang yang mencintainya. Ini doa Nabi SAW ya, agar orang-orang mencintai sosok Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, syahid dari hadis ini, Nabi SAW tidak segan-segan ya, tidak kemudian gengsi menyambut anak cucunya, disambut, kemudian dipeluk-peluk, dicium-cium ya. Ini merupakan bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada anak-anak. Baik. Kemudian wa inda Abi Ya'la, hadis selanjutnya. Qala wa inda Abi Ya'la bi isnadin hasan min hadithi Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Demikian juga hadis lain yang menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bercengkrama dengan anak-anak adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la ya dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza sajada wa thabal Hasan wal Husain ala dhahrih. Dahulu Nabi alaihi salatu wasalam ya beliau salat, apabila beliau bersujud maka naiklah ke punggung beliau Al-Hasan wal Husain. Dua cucu beliau alaihi salatu wasalam, Al-Hasan wal Husain. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami ya para sahabat salat, datang Al-Hasan dan Husain, ketika beliau sujud, Hasan dan Husain pun naik ke punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza aradu an yamna'uhuma asyara ilaihim an da'uhuma. Ya. Ketika ada sebagian para sahabat yang ingin mencegah Al-Hasan dan Husain, Nabi memberikan isyarat kepada mereka, an da'uhuma, biarkan. Nabi SAW memberikan isyarat, enggak usah, biarin saja. Ya, fa idza qadas salata ya wada'ahuma fi hijrihi qala man ahabbani falyuhibba hadain. Maka ketika Nabi SAW selesai melakukan sholatnya, beliau meletakkan keduanya di atas pangkuan beliau, lalu beliau mengatakan, barang siapa yang mencintai aku, maka cintailah keduanya. Barang siapa yang mencintai aku, maka hendaknya dia mencintai kedua anak ini. Ya, ini juga menunjukkan bagaimana Nabi SAW bercengkrama dengan anak-anak. Dia biarkan kedua cucunya bermain-main di atas punggung beliau. Ya, membiarkan kedua cucunya bermain-main di atas punggung beliau. Melarang para sahabat untuk mencegah keduanya dari bermain-main di punggung beliau. Ya. Qala wa inda al-Imam Ahmad fil Musnad. Kemudian hadis selanjutnya yang menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bercengkrama dengan anak-anak. Naam, wa innal Imami Ahmad fil Musnadi bi isnadin sahih min tariq Zuhair ibn Aqmar. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih ya dari jalannya Zuhair bin Al-Aqmar. Qala, beliau mengatakan, bainamal Hasan ibnu Ali yaktubu ba'da maqatil maqtal Ali radhiyallahu taala anhu.
Nah, ba'dama qutil. Ya, kalau di teks itu nggak ada spasinya. Tapi di kitab saya ada nih. Ba'dama qutil. Ya. Makanya bacanya apa tadi? Maqtal, nggak mungkin. Bainamal Hasan bin Ali yaktub ba'dama qutila Ali radhiyallahu anhu. Il qama rajulun minal azad. Ya, minal azadi Adam tiwal. Ya, Adamun tiwal. Ya, ketika Al Hasan bin Ali berkhutbah pasca terbunuhnya bapak beliau Ali bin Abi Thalib, maka berdirilah seorang laki-laki dari Bani Azad, ya, dari Bani Azad, Azad bacanya, zainya disukun, ya, minal azdi, ya, minal azad, ya. Adam tiwal, yang berkulit sawo matang. Adam itu berkulit sawo matang, tiwal dan jangkung tinggi. Baik. Jadi Ali ini dibunuh oleh Al-Khawarij. Maka kemudian Al-Hasan ya naik ke puncak kepemimpinan. Ya, ke pucuk pimpinan. Jadi pucuk pimpinan kaum muslimin. Ketika itu beliau berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Namun ketika beliau menghadap kaum muslimin, ada seorang laki-laki yang berkulit sawo matang dan bertubuh tinggi, ya, dari kalangan Bani Azad, ya. Kemudian dia mengatakan ke depan di depan kaum muslimin, dia bercerita tentang bagaimana keadaan Al Hasan ini waktu kecil ketika kakek beliau Nabi SAW masih hidup. Faqala, kemudian laki-laki itu mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadahu ya fi haubatihi. Kata laki-laki tersebut, sungguh aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan Al Hasan di atas pangkuannya. Ya, haubah itu posisi seorang yang duduk dalam keadaan lututnya ditekuk. Ya, dia duduk tegak, kemudian lututnya ditekuk. Ya, kemudian dalam pangkuannya itu diletakkan. Ini Rasulullah SAW duduk seperti itu, kemudian di tengah-tengah antara diri beliau dengan paha beliau, ya, diletakkanlah si Hasan, dipangku oleh Nabi SAW. Yaqulu, kemudian Nabi SAW mengatakan sambil beliau memangku Al Hasan ibn Ali, ya, man ahabbani falyuhibbah. Barang siapa yang mencintai aku, maka hendaknya dia mencintai anak ini. Falyuballigh asy-syahidu al-ghaiba. Ya, maka hendaknya orang yang menyaksikan menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada seluruh manusia bahwa barang siapa yang mencintai Nabi alaihi salatu wasallam, maka hendaknya dia mencintai Al Hasan bin Ali. Ya. Qala walaula izmatu Rasul sallallahu alaihi wasallam ma haddatsukum. Kalau bukan karena kewajiban Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak akan menceritakan ini kepada kalian. Ya, aku tidak akan menceritakan hal ini kepada kalian. Jadi laki-laki ini menceritakan hal tersebut karena memang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada manusia bahwa aku, barang siapa yang mencintai diriku, hendaknya dia mencintai Al Hasan, mencintai cucu beliau Al Hasan bin Ali. Taib, syahid dari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memangku cucu beliau. Sampai sering sekali beliau, ya, dari hadis-hadis yang kita baca ini tampak bahwa beliau sering kali bercengkerama dengan anak-anak, terutama dengan cucu beliau. Ya, sampai kemudian diriwayatkan beliau memangku Al Hasan bin Ali. Baik. Kemudian hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya yang menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya sangat mengasihi anak-anak. Wa akhrajal Bukhari rahimahullahu taala min hadithi Abi Bakar radhiyallahu anhu. Dan dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadisnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala mimbar wal Hasan ila janbihi yanzuru ila nasi marratan wa ilaihi marrah. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar. Dan ketika itu cucu beliau Al Hasan berada di samping beliau.
Lihat sampai ketika beliau berkhutbah, cucunya diajak. Ya. Jadi jangan kemudian kita berpandangan negatif ya. Sebagian asatidzah sebagian ustadz ketika ngajar dia bawa anaknya. Kemudian ada sebagian orang yang mungkin belum tahu kemudian mencela ustadz tersebut. Ya, apa ini ustadz kok kajian bawa anak? Unzuru barakallahu fikum, Nabi SAW berkhutbah di hadapan para sahabat dan beliau membawa serta cucu beliau. Ya, jadi nggak apa-apa, nggak jadi masalah selama dia tidak mengganggu, ya, selama dia tidak menimbulkan gangguan, ya, tidak menjadi masalah. Jangan kemudian kita memandangnya dengan negatif. Rasulullah SAW naik ke atas mimbar dan siapa di samping beliau? Cucu beliau Al-Hasan. Dan ketika Nabi SAW meninggal dunia, Al-Hasan masih kecil. Ya, sehingga ketika beliau di atas mimbar ini pun Al-Hasan masih kecil ya. Qala yanzuru ilan nasi marratan wa ilaihi marrah. Ketika itu Nabi SAW menghadap kepada manusia, demikian juga beliau menghadap kepada anaknya ya. Jadi beliau terkadang melihat kepada manusia, terkadang melihat pada cucu beliau. Wa yaqulu ya ibni hadza sayyidun wala Allah an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Sesungguhnya ya anakku ini, jadi beliau memanggil cucunya dengan anak ya. Dalil yang menunjukkan bolehnya seseorang memanggil cucunya dengan panggilan anak. Nabi SAW memanggil Al-Hasan dan Al-Hasan ini adalah cucunya. Beliau mengatakan ya ibni hadza, anakku ini. Ibni hadza sayyidun, ya. Anakku ini adalah pemuka. Wala Allah an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Anakku ini adalah seorang pemimpin dan ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membuat perdamaian ya melalui Al-Hasan ini dua kelompok dari kaum muslimin. Ya, membuat damai atau melakukan islah antara dua kelompok kaum muslimin. Dan ini terjadi. Ya, beliau mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Yang satu kelompok adalah pendukungnya Ali dan satu kelompok adalah pendukungnya Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Kemudian Al-Hasan menjadi penengah sehingga bergabunglah dua kelompok yang sebelumnya ini berseteru. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara Al-Hasan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah. Sehingga tidak ada lagi dualisme kepemimpinan dalam tubuh kaum muslimin. Semuanya bergabung di bawah kepemimpinan sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini yang disebut oleh Nabi SAW, la'allallaha an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Hasan mendamaikan dua kelompok dari kaum muslimin. Nah, ini juga bentuk interaksi beliau dengan anak-anak. Sampai cucunya beliau ajak ya dalam khutbah beliau. Selanjutnya, ya beliau bercerita tentang cucu beliau yang lain, cucu beliau yang perempuan. Ya, Nabi SAW bukan hanya bercanda dengan anak laki-laki, tapi juga dengan anak perempuan. Bukan hanya bercengkrama dengan cucu beliau yang laki-laki, tapi juga dengan cucu beliau yang yang wanita, yang perempuan. Qala wa min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam bisigari hamluhu li Umamata binti ibnatihi fi shalah. Termasuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil adalah beliau menggendong Umamah. Ini ketika itu beliau menggendong Umamah, cucu beliau, dalam sebuah salat. Ya, Umamah ini putrinya Zainab dan Abul As bin Ar-Rabi'. Jadi dari pernikahan Zainab binti Rasulillah dengan Abul As bin Ar-Rabi', ya, lahir seorang anak yang bernama Umamah. Bagaimana ceritanya? Akhrajal Bukhari wa Muslimun min hadithi Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu
bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilu Umamah binti Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat dalam keadaan beliau menggendong Umamah, putri dari Zainab. Ya, dan Zainabnya adalah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, wali Abil As bin Rabi'ah. Ya, putri dari Zainab dan Abul As bin Rabi'ah bin Abdi Syams. Fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, dia akan letakkan cucunya tersebut, dan apabila beliau berdiri, beliau akan menggendongnya. Jadi boleh saja ya kita sholat dalam keadaan menggendong anak kita. Saya sering mendapati ya pertanyaan dari para ummahat. Gimana Ustadz kalau kita sholat sambil menggendong anak? Boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Ya. Yang demikian tidak menjadi permasalahan. Nabi SAW pernah sholat dan menggendong cucu beliau Umamah. Ya. Yang sering juga ditanyakan oleh para umat, gimana Ustadz kalau dia pakai popok? Ya, pakai popok nggak apa-apa. Ya, justru bagus kalau pakai popok. Ya. Walaupun di popoknya ada kotoran Ustadz, iya nggak apa-apa. Ya, selama kotorannya itu tidak keluar, tersimpan dalam popoknya. Jadi boleh-boleh saja ummahat kalau misalnya ingin menggendong anak, ya, ketika dia bayi pakai popok, kita sholat sambil menggendong anak tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah selama apa? Kotoran tersebut tidak keluar dan mengotori pakaian, ya, pakaian dia atau pakaian kita. Ya, jadi boleh-boleh saja. Maka Nabi SAW menggendong Umamah ketika beliau sujud, ketika beliau berdiri beliau gendong, ketika beliau sujud beliau meletakkannya. Jadi ini bisa jadi solusi bagi para ummahat ya yang tidak ingin meninggalkan anaknya sholat. Ya, kalau misalnya dia bisa kita tinggalkan sholat ya, kadang-kadang tiba waktu sholat namanya anak kecil kan kadang-kadang sulit ya, para ummahat tahulah ya, kadang-kadang sulit untuk ditinggal. Maka nggak apa-apa ya. Ketika kita wudhu, taruh di depan kamar mandi, kita wudhu biar dia ngelihat terus uminya. Kemudian setelah itu kita pakai mukena, sholat. Anaknya digendong. Nanti kalau kita sujud, sulit untuk menggendongnya, kita taruh. Ya, demikian pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau melanjutkan. Ya, ini sabar saja kita sepertinya Syekh Mustafa Al-Adawi ingin menunjukkan bagaimana perhatian dan kasih sayangnya Nabi SAW ya kepada anak-anak. Sampai hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita beliau lakukan. Ya. Nah, juga beliau pernah meringkas sholat. Ya, memendekkan bacaan sholat. Kenapa? Karena mendengar ada seorang anak yang menangis. Ya. Jadi beliau kasihan kepada anak tersebut dan juga kasihan kepada ibunya sehingga beliau meringkas salatnya. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala, wa min dzalika aidan takhfifuhu as-salata min ajli buka'is sabi wa min syiddati wajada ummihi alaih. Ya. Demikian juga termasuk wajdi ya. Sini wajdi yang benar wajdi ummihi alaihi. Termasuk kasih sayang Nabi SAW, yaitu ketika beliau meringankan sholat beliau disebabkan oleh tangisan yang muncul dari seorang anak dan juga dari kegelisahan ibunya, karena kegelisahan ibunya. Akhrajal Bukhari wa Muslimun min hadithi Anas radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam haddatsahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara kepada Anas. Beliau mengatakan, inni la adkhulu fis salati wa ana uridu italatahu fa asma'u buka as-sabi. Pada awalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku masuk ke dalam salat, aku memulai salatku dan aku ingin untuk memanjangkannya. Jadi awal-awalnya, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi ingin memanjangkan salat beliau. Ya, fa asma'u buka as-sabi. Kemudian aku mendengar ada seorang anak yang menangis. Di belakang ada jamaah ya bawa anaknya menangis. Fa atajawwazu fi salati mimma ya
a'lamu min syiddati ya wajdi ummihi min bukaih. Ya. Maka kemudian aku pun meringkas atau memendekkan salatku karena aku tahu betapa gelisahnya sang ibu karena tangisan anaknya. Jadi diringkaskan, dipendekkan oleh Nabi SAW salatnya sehingga ya sang ibu tidak perlu merasa khawatir, sehingga sang anak bisa langsung dihandle atau ditangani oleh ibunya. Masya Allah ya. Demikianlah hendaknya seorang pemimpin ya, ngomongi artinya mengayomi orang-orang yang dia pimpin. Jika dia lihat ada seorang ibu yang membutuhkan, memerlukan untuk menenangkan anaknya, maka beliau alaihi salatu wassalam memendekkan salat beliau. Beliau alaihi salatu wassalam memendekkan salat beliau. Ya. Qala wa indal Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya. Ini masih sama untuk menjelaskan riwayat yang sama. Wa innal Bukhari min hadithi Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la aqumu fi shalah wa ana uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabi fa atajawazu fi sholati karahiyata an asyqa ala ummihi. Sama dengan apa yang kita sampaikan sebelumnya ya. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya aku ingin menegakkan sholat dan memanjangkannya. Namun kemudian aku mendengar tangisan seorang anak, maka aku pun meringkas atau memendekkan sholatku karena aku tidak suka ibunya itu tidak suka untuk memberatkan sang ibu. Ya, memberatkan sang ibu. Jadi Nabi SAW segera paham kondisi. Wah, ini kalau kita panjangkan sholatnya kasihan, anaknya nangis-nangis, gelisah pasti ibunya, tidak khusyuk dalam sholatnya. Maka beliau alaihi salatu wassalam ya memendekkan sholatnya. Ya. Kemudian bentuk lain dari kasih sayang Nabi SAW kepada anak-anak, ya beliau sampai menunda hukuman rajam yang harusnya diberlakukan kepada seorang wanita. Kenapa Nabi SAW menunda hukuman rajam tersebut? Ya, jadi sebelumnya kita perlu kasih tahu kepada jamaah sekalian bahwa di dalam Islam seorang wanita yang sudah pernah menikah ya kemudian dia melakukan perzinahan, maka hukumnya adalah dirajam. Apa itu dirajam? Dikuburkan tubuhnya setengah badan, kemudian dilempari dengan batu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil sampai kemudian dia meninggal dunia. Ya, ini adalah hukuman Islam bagi seorang laki-laki dan seorang wanita yang sudah pernah menikah, kemudian dia jatuh dalam perbuatan zina. Ya, dia dirajam. Maka ada seorang wanita yang dia sudah pernah menikah tentunya, kemudian dia berzina dan minta untuk dieksekusi oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Masya Allah, merasa berdosa sekali sampai kemudian dia meminta agar Nabi SAW mengeksekusinya. Tapi ya dalam keadaan dia hamil, wanita ini sudah mengandung bayi di kandungannya. Maka Nabi SAW sebagai bentuk kasih sayang kepada sang bayi yang ada di perut wanita tersebut, beliau menunda hukuman rajam terhadap wanita yang sedang hamil tadi, wanita berzina tadi. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Kata beliau di sini, wa min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam bis-sighar ta'jilu rajmil ghamidiyah min ajli saghiriha. Ya. Di antara rahmat atau kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada anak kecil, yakni beliau menunda hukuman rajam kepada seorang wanita ghamidiyah ya karena anak kecil yang dimiliki oleh wanita tersebut. Wa fi sahih Muslim, disebutkan dalam sahih Muslim min hadithi Buraidah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Ja'a Ma'iz ibnu Malik ila Nabi sallallahu alaihi wasallam
Faqala ya Rasulullah tahhirni. Datanglah seorang pemuda yang bernama Ma'is ibn Malik, seorang laki-laki ya. Seorang laki-laki yang bernama Ma'is bin Malik kepada Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sucikanlah aku. Al-hadis. Hadis yang cukup panjang, ya, di sini beliau ringkas. Jadi ada dua pasangan. Yang pertama laki-laki yang pertama laki-laki yang bernama Ma'is bin Malik, kemudian yang satunya adalah seorang wanita Ghamidiyah. Seorang wanita Ghamidiyah. Nah, Ma'is ini minta agar disucikan oleh Nabi SAW, tapi Nabi SAW menolak beliau. Menolak, ya, jangan, tobat saja kamu, tobat saja. Ya, pergi kamu, jangan minta dihukum, jangan minta dirajam. Ya, tapi Ma'is tetap bersikeras. Ya, Nabi menolak. Ya, di akhir kisah akhirnya dirajam juga. Namun apa? Nabi SAW pernah menolak si Ma'is ini untuk dihukum rajam. Ya, jadi kalau ada orang yang terjatuh pada perbuatan zina, maka afdolnya dia tidak mengadu kepada sang hakim. Tapi hendaknya dia bertobat dengan tobat yang sebenarnya. Ya, ini bisa kita ambil kesimpulan ini dari penolakan Nabi SAW. Nabi SAW menolak untuk merajam si Ma'is ini. Ditolak oleh Nabi SAW. Sampai berkali-kali, walaupun akhirnya dia dirajam, tapi Nabi SAW menolaknya. Ya, kalau bisa kamu ya sudah taubat saja, ya, tidak perlu dieksekusi. Ya, tapi akhirnya karena Ma'is ini bersikeras, akhirnya dia dirajam. Tapi sempat ditolak beberapa kali oleh Nabi SAW. Kemudian barakallahu fikum, qala thumma ja'atihi, ya, thumma ja'athu imra'atun min Ghamid min al-Azd. Kemudian datanglah seorang wanita Al-Ghamidiyah, ya, dari kabilah Ghamid yang merupakan bagian dari kabilah Azad. Faqalat ya Rasulullah tahhirni. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, sucikanlah aku. Maksudnya dia minta dirajam ini. Minta dirajam dari perbuatan zinanya. Faqala waihak, ya, irji'i fastaghfirillah wa tubi ilaih. Celaka engkau, kata Nabi SAW, kembalilah, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertobatlah kepadanya. Sama ini ucapan beliau dengan ucapan yang beliau sampaikan kepada Ma'is. Ya, jadi kalau misalnya nggak perlu dieksekusi, jangan, tobatlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah. Ya. Kemudian kata beliau, araka, ya, turidu an turaddiduni kama raddatta Ma'iz ibn Malik. Ya, aku melihat, kata wanita tadi ketika disuruh kembali oleh Rasulullah SAW, ya, dia mengatakan, aku melihat bahwa engkau ingin menolakku sebagaimana engkau menolak Ma'iz bin Malik. Ya. Qala wa ma dzaka. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa ma dzaka, apa yang terjadi pada dirimu? Qalat innaha hubla minaz zina. Ya, kemudian sang wanita tadi mengaku bahwa dia telah hamil akibat perzinahan. Dia telah hamil akibat perzinahan. Faqala anti, maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada wanita tersebut, apakah benar engkau melakukannya? Qalat na'am. Maka kemudian sang wanita menjawab, iya. Faqala hatta tad'i ma fi batnik. Kemudian kata Nabi SAW, kembalilah sampai engkau, ya, melahirkan apa yang ada di dalam perutmu. Ya, jadi Nabi SAW menyuruh dia untuk melahirkan terlebih dahulu. Ya, dilahirkan dulu anaknya, jangan sampai nanti anaknya ikut mati karena ibunya dirajam. Ini juga dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa wajib bagi para orang tua untuk menjaga janin yang ada dalam rahim seorang ibu. Nggak boleh kemudian asal-asalan. Misalnya dia tahu ada makanan yang akan memudaratkan kehamilannya, kemudian dia tetap ngotot ingin memakan makanan tersebut. Ya, harus dia untuk menjaga bayi tadi. Ya, jangan sampai kemudian karena salah makan kemudian terjadi apa-apa. Jadi suatu hal yang tidak diinginkan kepada sang bayi. Ya. Nah, Nabi SAW ya memerintahkan untuk menjaga bayi tersebut sampai dilahirkan. Ya.
Qala fakaffalaha rajulun minal ansar hatta wada'at. Maka kemudian seorang laki-laki dari kalangan Ansar mencukupi kebutuhan wanita tersebut sampai dia melahirkan. Faqala fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala qad wada'at al-Ghamidiyah. Lalu laki-laki yang mencukupi kebutuhan wanita tersebut mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, wanita al-Ghamidiyah telah melahirkan. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala idzan ya la narjumuha wa nada'u waladuha saghiran laisa lahu man yurdi'uh. Ya, tidak mungkin bagi kita untuk merajam wanita ini dan kita tinggalkan anaknya yang masih kecil tanpa ada yang menyusuinya. Faqama rajulun minal ansar faqala ilayya radha'ah. Biarkan aku yang mengurus penyusuannya wahai Rasul. Datang seorang laki-laki kemudian mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, wahai Rasulullah, biarkan aku yang menanggung persusuannya. Aku yang mengurus penyusuannya. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Qala farjimha. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk merajam wanita tersebut. Ya. Atau farajamaha, maka beliau pun merajam wanita tersebut. Ya. Nah, ini dari kisah ini kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa Nabi SAW sangat memikirkan bayi. Mulai dari dia masih berada di janin ibunya, dalam rahim ibunya. Sudah terpikirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk menjaga ya anak tersebut, ya, menunjukkan kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak. Jadi jangan dibiarkan begitu saja, tapi harus ada yang mengurusi. Ketika dia sedang berada dalam rahim ibunya, biarkan sampai melahirkan. Ketika dia sudah dilahirkan, siapa yang bertanggung jawab atas penyusuannya? Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa penyusuan bayi ini satu hal yang perlu diperhatikan. Jangan dibiarkan begitu saja. Nabi SAW sampai ingin menunda merajam seorang wanita pezina, sampai kemudian dipastikan bayinya tersebut mendapatkan ya seseorang yang mengurus apa? Penyusuannya. Kemudian untuk memperkuat kisah tadi, wa fi riwayatin ukhra inda Muslimin faja'at al-Ghamidiyah faqalat ya Rasulullah inni qad zanaitu fatahhirni. Ya, kemudian dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa wanita Ghamidiyah itu datang kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan perzinahan, maka sucikanlah aku. Wa innahu raddaha. Nabi SAW menolaknya. Falamma kana al-ghad qalat ya Rasulullah lam tarudduni. Ya, lima tarudduni. Kemudian dia datang lagi di keesokan harinya kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau menolakku? La'allaka an tarudduni kama radatta ma'izan. Ya, mungkin engkau menolakku sebagaimana engkau pernah menolak Ma'iz. Fa wallahi inni hubla. Inilah hubla. Maka demi Allah wahai Rasul, sesungguhnya aku telah hamil. Faqala imma la fadhhabi hatta talidi. Ya. Imma la fadhhabi hatta talidi. Kemudian kata Nabi SAW, nanti ya pergilah engkau sampai engkau melahirkan. Falamma waladat atathu bisobiyyin ya fi hirqatin. Kemudian setelah dia melahirkan, datanglah wanita tadi menghadap Nabi SAW dalam keadaan bayinya berada dalam gendongannya. Qalat hadza qad waladtuhu. Ya, kemudian wanita itu mengatakan, ini bayinya wahai Rasul, aku sudah melahirkannya. Qala idhabi fardi'ihi hatta taftimihi. Maka pergilah engkau, kata Nabi SAW kepada wanita tersebut, pergilah engkau sampai engkau menyapihnya. Ya, kata Nabi SAW, pergilah engkau susui bayimu sampai dia disapih. Ya. Falamma fatamathu atathu bisabi fi yadihi kisratu khubzin. Maka setelah disapih, ya, setelah disusui dan disapih, datanglah wanita tersebut dengan membawa bayinya yang sudah memegang sepotong roti. Faqalat hadza ya Nabiyallah qad fatamtuhu. Inilah bayinya wahai Nabiullah, aku telah menyapihnya. Wa qad akala ta'am fadafa as-sabi ila rajulin minal muslimin. Ketika itu sang bayi telah memakan makanan yang keras,
kemudian dia pun diberikan kepada seorang laki-laki dari kalangan muslimin, thumma amara biha fa hufira laha ila sadriha fa umira wa amaran nasa fa rajamuha. Kemudian dibuatlah sebuah lubang sampai seukuran dada wanita tersebut, kemudian wanita tersebut dimasukkan ke dalam lubang dan diperintahkan manusia untuk merajamnya, melempari wanita tersebut sampai meninggal dunia. Ya. Ini sama kesimpulannya dari apa yang kita sampaikan, bahwa disunahkan ya atau apa, bahwa Nabi SAW sangat memperhatikan keberadaan anak-anak sampai beliau menunggu anak-anak tersebut, ya, sampai menunggu anak-anak tersebut nanti lagi ngajar ya, sampai beliau alaihi salatu wassalam ya menunggu anak-anak tersebut selesai disusui. Ya, baik. Kita lanjutkan sedikit. Wa min rahmatihi aidan bis-sighar wa atfihi alaihim wa du'aihi lahum. Di antara bentuk kasih sayang Nabi, ini biar kita selesai dari pembahasan bercengkeramanya Nabi. Insyaallah pekan depan kita masuk ke bab yang baru tentang permainan ya. Termasuk kasih sayang Nabi SAW dengan anak kecil, kepada anak kecil, dan kedekatan beliau kepada mereka dan doa beliau adalah apa yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis As-Sa'ib bin Yazid. Beliau mengatakan, dhahabat bi khalati ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku dibawa oleh bibiku di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian bibiku mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ibna ukhti waja'. Famasa ra'si wa da'ali bil barakah." Ya. Bibiku kemudian mengadukan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya keponakanku ini sakit." Maka Nabi SAW mengusap kepalaku, kemudian mendoakan keberkahan atas diriku. Ya, jadi yang sakit ini Sa'id bin Yazid, ya, Sa'id bin Yazid sakit, kemudian dibawa oleh bibinya ke hadapan Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengusap kepala Sa'id, kemudian mendoakan keberkahan. Thumma tawaddu'a fa syaribtu min wudu'ihi, thumma qumtu ya khalfa dharihi fa nadartu ila khatimihi baina katifaihi mithla zarril hajalah. Ya. Kemudian Nabi SAW berwudu, lalu aku pun meminum wudu beliau. Ini merupakan kekhususan Nabi ya. Air bekas wudunya Nabi SAW ini mengandung keberkahan, sehingga diberikan kepada para sahabat untuk mereka minum ya, dan ini merupakan obat ya, sampai kemudian mereka sembuh dengan air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun melihat di belakang punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tanda kenabian beliau. Ya. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wandur ila fi'li Abi Bakar radhiyallahu anhu ma'al Hasan bin Ali. Perhatikanlah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Al Hasan bin Ali. Akhrajal Bukhari min hadithi Uqbah bin Harith, Uqbah bin Harith, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadisnya Uqbah bin Harith. Beliau mengatakan, Ra'aitu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wa hamal al-Hasan. Aku pernah melihat, kata Uqbah bin Harith, aku pernah melihat Abu Bakar menggendong Al-Hasan, putranya Ali. Ya, nah, ini menunjukkan keakraban antara siapa? Abu Bakar As-Siddiq dengan keluarganya Ali bin Abi Thalib. Sampai Al-Hasan itu digendong oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul, kemudian Abu Bakar mengatakan, bi abi syabihun bin nabi laisa syabihun bi Ali wa aliyun yadhaq. Ya, ketika itu Abu Bakar mengatakan, ya, demi bapakku, ya, Hasan ini sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat mirip dengan eyangnya, ya, dengan kakeknya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa syabihun bi Ali, enggak mirip sama sekali sama bapaknya Ali. Ini bentuk candaannya Abu Bakar kepada Ali ya. Ali diajak bercanda oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan ini satu hal yang biasa ya, menunjukkan keakraban antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa aliyun yadhaq, dan Ali pun tertawa. Dibilangin seperti itu oleh Abu Bakar ya, maka dia pun tertawa.
Nah, syahid dari hadis ini ya kita bisa melihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq memperlakukan Al-Hasan sampai kemudian beliau menggendong Al-Hasan dan mengajak bercanda bapaknya. Baik. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini ya pelajaran kita di pagi hari ini. Insya Allah sudah cukup banyak ya hadis yang kita sebutkan menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga para sahabat bercengkerama dengan anak kecil. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian bagi yang ingin bertanya, ya insya Allah kita pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk dalam pembahasan permainan anak ya, bagaimana dunia anak-anak dan permainan di antara mereka. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian yang di grup, bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik. Baik, silakan para ummahat apabila ada yang ingin bertanya tentang materi yang kita paparkan tadi, kami persilahkan. Kalau tidak ada, saya malah gembira. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, insyaallah pada pekan yang akan datang kita akan masuk dalam pembahasan yang baru yang berkaitan dengan permainan anak-anak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.